Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Selasa 8 Muharram 1443 Hijriah kemarin adalah hari yang istimewa dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Menilik peristiwa sejarah Indonesia 76 tahun yang lalu dalam kalender Hijriah, kita dapatkan bahwa pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proklamasi kemerdekaan di hari yang paling mulia dan di bulan yang paling mulia. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara dimanapun berada. Sebagai seorang hamba Allah, kemerdekaan bukanlah semata terbatas dari penjajahan, semata terbebas dari penjajahan dari bangsa lain. Akan tetapi, yang jauh lebih utama dari itu adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah, terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari surga Allah. Karena maksud dan tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu setiap kita ingin menjadi manusia yang merdeka dan dengan seutuhnya, hidup tanpa ketergantungan terhadap sesuatu, hidup aman dan bebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membeli dengan harga mahal kemerdekaan yang hakiki itu. Karena jika kita tidak merdeka, berarti setiap saat siap untuk disiksa, dibentak-bentak, dihina, diusir, diserobot, didiskriminasi atau bahkan dibunuh. Akan tetapi, ironisnya banyak orang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki. Mereka belum bisa membedakan kemerdekaan hakiki dan keterpurukan. Ketika kita tidak mengetahui apa kemerdekaan hakiki, tentu kita akan terperosok ke dalam kemerdekaan semu.
sehingga kita akan acuh tak acuh dan tidak berusaha meraih kemerdekaan hakiki, bahkan mengganti kemerdekaan yang hakiki tersebut dengan keterpurukan dan kehinaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan. Merdeka adalah penghambaan mutlak kepada zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah dan tunduk serta patuh kepada aturan dan hukum Allah, di sanalah muncul kemerdekaan sejati dan hakiki. Kemerdekaan inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Juga tujuan dakwah para sahabat dan kaum mukminin yang mengikuti jalan beliau. Ketika peristiwa pertempuran Qadisiyah terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dan bangsa Persia. Panglima kaum muslimin saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengutus salah satu prajuritnya, Rib'i bin Amir, untuk menghadap panglima Persia, yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum bertanya kepada Rib'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang menuju Persia? Kenapa mereka datang ke Persia? Maka dengan lantang Rib'i menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. Kalimat itu dinukil di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab-kitab sejarah yang lainnya. Rib'i berkata, Allahu bta'asana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa taala kirim kami untuk memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Wa min dikid dunya ila sa'atiha, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Wa min jawril adiyani ila adlil Islam, serta memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama lain menuju kepada keadilan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang memahami makna kemerdekaan hakiki. Ketika itu beliau menjadi budak, menjadi hamba sahaya Abu Jahal, walaupun jasadnya disiksa dengan siksaan yang amat pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya, sebab beliau memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah. Dengan itulah beliau menjadi hamba yang merdeka seutuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang paling hakiki. Kemerdekaan dari kegelapan menuju kepada hidayah Allah, dari kebodohan menuju kepada ilmu pengetahuan, dari kezaliman menuju keadilan. Kemerdekaan yang menjadi gerbang besar untuk kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebuah gerakan kemerdekaan yang dalam waktu singkat mengilhami seluruh penjuru dunia, bahkan menginspirasi Eropa untuk beranjak dari masa kegelapan kepada masa kemajuan. Dengan kekuatan ini pula dua imperium terbesar, Persia dan Romawi, ditundukkan di awal sejarah Islam. Kemerdekaan tersebut adalah tauhid. Sehingga apabila tauhid itu dicampakkan, maka keterpurukan dan kehinaanlah yang akan dialami oleh umat dan bangsa ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
walisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiri zambi wa qabili taubi syadidil iqab. Zittauli la ilaha illahu. La ilaha illahu wa ilaihil masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah. La nidda lahu subhanah. La syabiha wa la masila wa la nazir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun naziru wa sirazul munir. Sallallahu alaihi. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa kullu tabi'ina mustanir. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu contoh nyata yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dan harus kita jadikan pelajaran, yaitu kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam dengan izin Allah sukses untuk memerdekakan kaumnya Bani Israel dari penjajahan dan penyembahan kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel akhirnya menghirup kemerdekaan hakiki. Setelah sekian lama menjalani kerja paksa, diperlakukan diskriminatif, dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dan mengabadikan hal tersebut dengan firman-Nya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah mengangkat para nabi dari kalian, menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka, dan Dia juga memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum kalian. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian, dan jangan kalian berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 20 dan 21. Sayangnya, kemerdekaan yang Bani Israel rasakan tidak mau mereka syukuri. Pembangkangan demi pembangkangan mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Ajaran terhadap tauhid mereka khianati dengan menyembah patung anak sapi. Khianat adalah sikap yang kemudian membuat kemerdekaan yang mereka dapatkan menjadi sia-sia belaka. Mereka mengganti kemerdekaan yang hakiki dengan kesesatan dan keterpurukan. Lantaran kesombongan dan pembangkangan mereka, karena itulah mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Inilah akibat yang akan menimpa apabila kita tidak mentauhidkan Allah. Sudahkah kita berusaha untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut? Apabila belum, usaha apakah yang telah kita lakukan untuk meraihnya? Jika sudah, bersyukurlah dan jagalah nikmat terbesar ini. Kemudian, ajaklah umat manusia meraih untuk kemerdekaan yang hakiki ini. Haza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin. Kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.